Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Dinar untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Untuk hari ini ya, kalian siapkan dulu buku temanya dan buku matematika. Bu Dinar harap kalian itu sudah siap dengan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini sampai siang. Siapnya kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah memegang HP karena kita belajarnya masih tetap secara daring maupun luring. Nah, anak-anak dibuka ya, langsung saja ya dibuka bukunya untuk tema 2. Tema 2 kemarin kita sudah belajar tentang teks proklamasi ya. Teks proklamasi. Kemudian kalian Bu Dinar tugasi untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks tersebut adalah teks proklamasi. Kemudian hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, dari teks tersebut apa yang ingin kalian cari tahu? Teks tersebut itu teks proklamasi ya, dibuat oleh siapa, ditandatangani oleh siapa, kemudian diketik oleh siapa. Nah, itu kalian harus tahu. Diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian siapa yang membuat? Yang membuat adalah Insinyur Soekarno. Yang menandatangani siapa? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian anak-anak Bu Dinar tugasi untuk membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membuat kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan 2 kalimat ya, yang dituliskan di peta pikiran. Nah, ini dimulai dari kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, kalimat tanya ini kita gunakan untuk membuat kalimat tanya yang kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa tanda tanyanya karena kita itu membuatnya kalimat pertanyaan. Jadi di belakangnya harus diberi tanda tanya. Apa digunakan untuk menanyakan benda. Ya, benda atau berita. Kemudian mengapa? Untuk menanyakan alasan. Mengapa kamu terlambat bangun sekolah? Mengapa kamu terlambat bangun? Mengapa kamu datang ke sekolah terlambat? Mengapa kamu tidak masuk hari ini? Nah, itu contoh. Jadi untuk menanyakan alasan. Kemudian siapa? Siapa ini untuk menanyakan subjeknya. Siapa yang membantu kalian dalam belajar secara online? Siapa yang membantu kalian ketika kalian tidak bisa mengerjakan tugas? Berarti menanyakan orang, subjeknya. Kemudian bagaimana untuk menanyakan keadaan. Contoh, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana keadaan bangsa Indonesia ketika dijajah oleh Belanda dan Jepang? Kapan? Untuk menanyakan waktu. Kapan kita akan kembali belajar dengan tatap muka? Contoh ini ya. Kemudian kapan kalian lahir? Di mana? Di mana adalah kata tanya ini untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Di mana sekolahmu? Itu contohnya. Tentunya kalian Bu Dinar tugasi membuat kalimat pertanyaan ini harus sesuai dengan apa yang ada di teks bacaan. Jawabannya juga harus ada di teks bacaan. Kapan? Bu Dinar contoh ya. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Nah, di sini ada jawabnya. Proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi kalau membuat kalimat pertanyaannya harus ada di teks, jawabannya juga harus ada di teks. Jadi biar enggak bingung.
Kemudian saya beri contoh lagi apa? Nah, apa yang melatar belakangi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang? Nah, di sini ada peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, apa peristiwanya apa? Peristiwa apa yang melatar belakangi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang? Peristiwa apa? Nah di sini ada peristiwa diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi kalian itu membuat pertanyaannya harus sesuai dengan teks bacaan. Kemudian siapa? Nah, di bawah ini Bu Dinar ingin mengambil ini. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ini kan ada subjek. Berarti Bu Dinar harus membuat kalimat tanyanya begini. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Siapa? Di sini ada yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. Nah, ini adalah contoh kalimat tanya. Ini kemarin Bu Dinar tugasi, jadi kalian yang misalnya masih belum sesuai bisa kalian ubah seperti contoh dari Bu Dinar. Kemudian selanjutnya adalah ini, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ada 5. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Jadi dengan dikumandangkan proklamasi, maka inilah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan itu ada pengakuan secara de facto dan ada pengakuan secara de jure. Nah, ya, ini ada pengakuan bahwa bangsa Indonesia itu sudah merdeka. Itu harus diakui oleh dunia luar. Maksudnya diakui oleh bangsa lain. Itu namanya pengakuan secara de jure. Kalau pengakuan secara de facto berarti keseluruhan bangsa Indonesia sudah merdeka. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, pengakuan secara de facto. Kemudian kalau bangsa Indonesia sudah merdeka, kalau diakui oleh bangsa lain berarti itu pengakuan de jure. Kemudian menaikkan martabat bangsa. Dengan proklamasi otomatis martabat negara kita menjadi naik. Dulu menjadi negara jajahan, sekarang sudah merdeka. Aku sudah merdeka, kamu mau apa? Kita sekarang sama, tidak ada yang dijajah, begitu. Nah, tidak ada yang kalah ditindas lagi. Gampangannya ngono cah. Terus yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Nah, dari merdeka kita itu tidak terus aman sudah merdeka, tidak boleh seperti itu. Nah, berarti kita harus berjuang sebagai negara baru. Bagaimana kita harus membawa negara ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang memiliki generasi penerus yang baik, yang berakhlakul karimah. Nah, bagaimana generasi pembangunan di bidang ekonomi itu harus ditingkatkan seperti itu namanya perjuangan. Seperti kita itu sudah merdeka sudah, tetapi kita harus masih berjuang melawan kemalasan dan kebodohan. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Ini materi untuk kemarin.